Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Nusaku, dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini guru-guru yang kita cintai telah hadir bersama kita, Bunda Yati Priyati dan Ustazah Oki Setiana Dewi. Kita akan mengangkat satu tema yang menarik sekali yang setelah dijelaskan dalam segmentasi awal tadi, dalam tayangan tadi, berkaitan dengan sibuk mempercantik diri, lupa mempercantik jiwa. Saya yakin tema-tema ini tentu saja akan mengundang begitu banyak pertanyaan atau keluhan, bahkan curhatan dari Anda. Kami persilakan Anda mengirimkan melalui Instagram di @damai_tv1 pertanyaan-pertanyaan Anda dengan hashtag mempercantik jiwa. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini Masya Allah di depan saya sudah ada adik-adik penghafal Al-Quran. Ada mbak-mbak, ibu-ibu, nenek-nenek juga ada, komplit. Ternyata hari ini tema kita mempercantik diri, tapi kemudian lupa untuk mempercantik jiwa. Bapak-bapak juga ada. Bapak-bapak mau cantik juga? Bapak-bapaknya hadir, kirain majelis muslimah, taunya bapak-bapaknya ada. Kata bapak-bapaknya pengen nonton supaya bisa mempercantik istri, supaya istri nggak cuman jago dandan saja, tapi juga mempercantik jiwanya. Baik teman-teman sekalian, membahas mengenai mempercantik diri terus menerus tapi lupa untuk mempercantik hati. Saya akan mulai dengan definisi cantik itu seperti apa sih sebetulnya? Coba saya ingin teman-teman menjawab. Tinggi, pendek, mana yang lebih cantik? Tinggi, oke. Hidung mancung, hidung pesek, mana yang lebih cantik? Mancung, oke. Kulit putih, kulit gelap, mana yang lebih cantik? Putih. Ibu kulitnya apa? Nggak cantik dong. Baik, lihat definisi cantik orang beda-beda. Menurut orang Indonesia nih kebanyakan wanita cantik itu yang kulitnya putih. Makanya semua orang berlomba-lomba untuk memperputih kulit, betul? Menurut orang di luar, yang cantik itu yang kulitnya gelap, eksotis katanya. Menurut orang Korea, siapa di sini pencinta Korea? Yang cantik itu yang matanya besar, jadi lomba untuk operasi memperbesar kelopak mata. Tapi ada yang menarik, di zaman dulu ada orang-orang Tiongkok kuno, ketika membicarakan cantik itu yang kakinya kecil. Pernah lihat nggak ibu di gambar-gambar? Jadi mereka membebat kakinya supaya kecil, semakin kecil kakinya semakin cantik. Walaupun harus menyiksa diri. Kemudian bagi Dayak kuno, nah ada di Indonesia juga, yang cantik itu yang telinganya panjang, pernah lihat? Jadi antingnya banyak. Atau di yang lainnya, yang cantik itu ada namanya suku Kayan ya. Yang cantik itu yang lehernya tinggi, jadi selalu pakai kalung-kalung sampai tinggi lehernya. Atau ada juga di suku di Filipina, yang cantik itu yang giginya runcing-runcing. Jadi giginya dikikir supaya runcing. Jadi definisi cantik kalau menurut manusia nggak akan ada habisnya. Semua orang punya beda-beda definisi cantik. Apa sih sebenarnya hikmah orang Indonesia ini kulitnya gelap, Bu? Ibu bersyukur karena kita ini tinggal di negeri tropis yang mataharinya banyak. Kalau kulit kita putih itu khawatir karena paparan sinar matahari yang bisa membahayakan kulit. Karena kulit kita gelap, pada akhirnya kita punya pigmen untuk melindungi kulit. Jadi jangan merubah-rubah ciptaan Allah. Mari kita lihat, betulkah bahwa Allah menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk? Ada adik-adik kita di sini yang akan membacakan surah At-Tin. Termasuk salah satu surah yang sering ibu baca kan? Atau kulhu aja nih setiap sholat nih bacanya nih. Baik, silakan adik-adik kita baca surah At-Tin sama-sama supaya kita sama-sama merenungi
bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk. Silahkan adik-adik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illallazina amanu wa tamilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Masya Allah, adik-adik di sini sudah hafal banyak sekali surah. Ibu-ibu sudah hafal berapa surah, Bu? Atau berapa juz? Juz mangga, juz jambu, atau juz apa? Baik, adik-adik di sini penghafal Quran, ahlullah insya Allah. Tadi kita sudah mendengar bahwa adik-adik membacakan surah At-Tin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattini wazzaitun wa turis sinin wa hadzal baladil amin. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama-nama tempat di mana tempat tersebut ada nabi-nabi ulul azmi. Wattini wazzaitun. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama buah tin dan dengan nama buah zaitun yang ada di Baitul Maqdis, di mana Baitul Maqdis itu tempatnya Nabi Isa alaihi salam. Wa turis sinin. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama Bukit Tursina. Bukit Tursina itu atau dinamakan dengan Bukit Sinai, di mana Allah Subhanahu wa taala berbincang-bincang dengan Nabi Musa alaihi salam. Wa hadzal baladil amin. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama negeri Mekah yang aman. Negeri Mekah itu tempatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Bentuk yang sempurna. Kalau ibu kulitnya gelap, hidungnya mancung ke dalam, berarti itu yang terbaik kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan dirubah-rubah. Menurut suami saya yang paling cakep sedunia, ibu-ibu sekalian. Tapi menurut suami ibu, ibu yang paling cantik sedunia. Ya. Jadi jangan dirubah-rubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah telah menciptakan sebaik-baik bentuk. Kita ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Sempurna secara apa? Sempurna secara bentuk. Kita paling sempurna. Kita berdiri dengan tegak, punya tangan, punya kaki, bisa berbicara, bisa mendengar, bisa melihat. Dan juga kita disebut sempurna karena kita diberikan akal sekaligus hawa nafsu. Beda dengan para malaikat. Kalau malaikat diberikan akal, tidak ada hawa nafsu, sehingga senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan hewan. Hewan diberikan apa? Hawa nafsu, tidak ada akal. Jadi buat hal yang tidak senonoh, hal yang macam-macam, gak punya rasa malu. Karena cuman ada hawa nafsu belaka. Tapi manusia, dia punya akal dan punya hawa nafsu. Dan semuanya itu akan dibatasi, dibentengi dengan adanya agama. Itu sebabnya teman-teman sekalian, kenapa dalam surah Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwa para malaikat dan jin makhluk Allah lainnya bersujud di kaki Adam sebagai bentuk penghormatan karena manusia makhluk yang mulia. Tidak ada kata-kata insecure, tidak ada kata-kata tidak percaya diri, kita makhluk Allah yang sempurna. Dan salah
salah satu yang paling menjadikan kita sempurna, terakhir di segmen ini adalah Allah menjadikan kita memiliki tujuan dalam penciptaannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun artinya apa? Engkau disebut sempurna tidak hanya karena bentukmu, tidak hanya karena engkau ada akal, tidak hanya karena engkau ada hawa nafsu, tapi engkau disebut sempurna karena ada sesuatu yang harus engkau lakukan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, dalam segmentasi berikutnya nanti Ustazah tentu saja akan menjelaskan kepada kita lantas siapakah yang disebut cantik dalam pandangan Islam. Selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.